kalau boleh saya simpulkan mengenai peseraman Ibu Made yang di Denpasar ya, jadi sudah bersinergi dengan pejabat atau Pramo ya yang di tempat tinggal. Nah kemudian yang menarik itu adalah jadi di peseraman ini dikembangkan yang pertama adalah pendidikan, kemudian ekonomi kreatif. Nah yang tidak ketinggalan justru juga adalah spiritual atau keagamaan, kemudian metafah bersama. Bagaimana itu Bu Made? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi tadi sudah Tiang jelaskan. Nah, di sini di Pasraman niki itu tahun berapa ya? 2004 nih. 2004 kita bikin karena ini juga atas saran daripada penjuru Banjar. Bu, gimana ya anak-anak supaya bisa ngumpul di sini supaya mereka mendapatkan suatu kegiatan yang positif. Jadi di sini itu sifatnya itu tidak terikat Pasraman niki. Karena di sini ada pembelajaran satu di bidang pendidikan. Mereka belajar sekolah masing-masing, kemudian ada guru les juga ke sini, les bahasa Inggris, kemudian di bidang upakara, budaya, ada yang nari. Nah, itu kan termasuk pendidikan. Sudah nih yang lakukan. Kemudian bidang ekonomi kreatif. Mungkin waktu itu masih zamannya Presiden SBY ya, itu saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan UMKM. Nggak nyadar kalau itu UMKM. Banyak sih pejabat-pejabat bilang, oh ini ibu sudah melakukan UMKM. Apa itu UMKM? Setelah zamannya Pak Presiden Jokowi baru mulai terdengar, walaupun mungkin dari dulu kali ya. Nah itu sudah kita ekonomi kreatif di sini, yaitu anak-anak bisa membuat segala sesuatu kan. Nah kemudian di desa juga sudah. Nah sekarang ke bidang spiritual. Nah kalau di Hindu itu kan pasti akan ada situasi, kondisi, dan waktu. Desa Kalopatra itu Tiang pegang. Tiang hanya pegang Trita Karana, Desa Kalopatra. Itu kan petunjuk daripada Ida Sulingge, kemudian dari Satguru juga di Weda juga dijelaskan Desa Kalopatra. Nah, saya lihat Desa Kalopatra ini bagaimana secara umumnya di Bali. Nah, salah satunya itu adalah kegiatan-kegiatan metatah. Karena saya dengar kan dari orang-orang yang tidak mampu di sini anak-anaknya, sampai dia bilang, kakek saya belum metatah loh Bu. Itu sampai dia sedih, dia tuh sampai sakit, kapan ya saya bisa metatah? Waduh, saya pikir kenapa? Saya bilang gitu. Karena metatah tuh biayanya besar. Nah, mulai 2006 saya coba, saya izin dulu sama sama desanya, sama klien Banjarnya, sama kepala desanya, saya izin. Kalau seandainya saya mengadakan petatah massal di sini, karena saya pribadi, jangan dipikir, wih sombong sekali, kok show gitu kan. Karena pribadi, yang saya tahu waktu 2006 itu yang bisa mengadakan petatah massal itu Puri mungkin ya dari pemerintahan. Kalau di sini saya pribadi, karena saya tergerak. Bagaimana orang tua daripada murid-murid yang ada di sini itu belum metatah. Nah, kemudian kami mempunyai suatu organisasi kemanusiaan. Kami bergabung menyesuaikan dengan budaya Weda kan di sini kan budaya Wedanya sangat kental sekali. Di mana itu ritualnya itu sangat indah dan luar biasa ini ritualnya di sini di Bali ini. Itu tidak akan terkalahkan di seluruh dunia bagaimana bebanten dan lain sebagainya itu yang ada di Bali. Nah di situ 2006 itu saya mengadakan metatah massal, pesertanya 125. Di situ ada mau petik, terus otonan, terus sudi widani, kemudian ada menek kelih. Nah di situ yang adakan saya tuh sampai terharu bagaimana orang-orang yang udah ulingsir nggak punya gigi, aduh saya nggak tahu nih gimana caranya Ida Sulingge ini metatah massal yang sampai ini nggak punya gigi, saking mereka ingin dibersihkan. Nah kemudian berlanjut karena ini sukses, support kemudian dapat dari Banjar juga, hubungan kami dengan Desa Pekraman di sini Banjar Puncak saat ini sangat luar biasa dan banyak pendatang di sini sekarang 500 kakak lebih penduduk Banjar di sini.
Kita juga sering nyumbang wastre dan lain sebagainya untuk di Banjar, wastre pemangku, kemudian pecalang dan lain sebagainya seperti itu. Berlanjutlah ke kegiatan-kegiatan yang lain di dalam suatu kemanusiaan. Misalnya seperti kemarin Gunung Agung, kita bikin camp di situ, kita nyumbang di sana, dan teman-teman juga pada nyumbang pada ke sana. Kita ke tempat-tempat orang yang ditampung, di Bangli dan lain sebagainya. Berikut mentatah masa lagi. Terakhir sebelum COVID itu 2017 kita mengadakan mentatah masal dengan jumlah 464 jumlah yang ikut mentatah masal. Bayangkan di sini 1.500 orang yang ikut mentatah masal di sini. Ini kan yang terakhir 2017 mentatah masal dengan yang lain-lainnya seperti mepetik dan lain sebagainya, seperti itu yang biasa yang kita lakukan. Itu kira-kira. Terima kasih Bu Made, penjelasan pemaparan yang begitu luas, begitu detail. Ini pertanyaan saya yang terakhir Bu Made, boleh nggak? Oke, baik, silakan. Ini sudah sejam lah. Oke. Sudah minta waktunya, Bu Made kan sangat sibuk ya. Jadi sebelum berangkat ke Bandung ini ya, saya ingin tanya, kira-kira bagaimana kelanjutan daripada program Puslaman mengenai pelayanan mentatah bersama dan lain sebagainya? Iya, sesungguhnya kami sih ingin melakukan suatu pelayanan setiap saat, tidak hanya setahun-setahun gitu, setiap saat apapun. Seperti contoh COVID nih, COVID kemarin, selama COVID itu kita setiap hari berbagi, malah pernah 5.000 loh, 5.000 berbagi. Kembali lagi ke COVID nih, waktu COVID pertama itu saya berbagi di sini seluruh Bali berbagi. Kita sekretariatnya di sini juga. Jadi kita awal itu 2020 kita bagi ke desa-desa. Pasti di desa-desa shock itu karena COVID kan. Nah, shock karena apa yang dia makan. Sampai ada yang bikin bubur itu ada beras sedikit dibikin bubur supaya bisa 3 hari. Nah, setelah saya kasih tahu itu di desa-desa dia punya lahan yang banyak, udah nanam ubi, terus nanam buah-buahan dan lain sebagainya. Seandainya tidak punya uang, itu bisa dimakan. Kita tidak tahu sampai kapan ini COVID-nya. Nah, kemudian tahun 2021 saya menyumbangnya itu ke kota, khususnya ke kabupaten tempat pariwisata. Di situ saya mulai ke Kute, Nusa Dua, Jimbaran. Saya tidak berpikir entah siapa, gereja saya sumbang juga. Itu saya sumbang beras tontonan itu di desa. Karena apa? Karena sekarang kalau di kota itu, di kabupaten itu kan tidak punya lahan, gedungnya bagus, rumahnya bagus, hotel dan lain sebagainya. Dia tidak punya penghasilan untuk hidupnya. Malah ada beberapa rumah yang saya datangi itu sengauknya itu dibikin nasi, sengauknya direndam lagi, dikukus, dimakan. Sampai sedemikian dia nangisnya. Nah, di kota saya bagi-bagi 2021 sampai 2022. 2023 itu sudah mulai biasa lagi. Nah, kembali lagi kepada mentatah masal. Saya rencanakan 2019. Jadi 2 tahun sekali lah kita bikin kegiatan-kegiatan seperti itu, entah sapu leger, mentatah masal dan lain sebagainya itu. 2019 karena COVID. Karena biasanya Juni liburan sekolah kita lakukan. Karena ini susah-susahnya itu COVID di luar, kemudian persiapan dan lain sebagainya kan, sampai di Bali itu kan mulai Desember tuh COVID-19 tuh kan, dan ya udah ditunda aja, siapa tahu nanti bisa berikutnya. Nah, selama COVID ini kita melakukan suatu kegiatan pasti dengan protokol yang lengkap kan, bedah rumah, terus bagi sembako, kursi roda dan lain sebagainya seperti itu. Donor darah udah pasti, apalagi G20 kemarin tuh saya bergabung dengan PDDI, kita bisa di Dekranjang melakukan donor darah 300 tabung kita dapat di sana. Nah, setelah nyepi itu kita dapat puluhan, ratusan juga, karena nyepi orang tidak mau donor darah, ya enggak? Setelah nyepi itu kita bisa donor darah juga. Dan terakhir yang kemarin, tiap 3 bulan kita melakukan donor darah untuk yang kekurangan darah gitu. Nah, kembali lagi kepada mentatah masal. Nanti mudah-mudahan untuk kedepannya kita bikin juga mentatah masal. Nanti
kita akan berdiskusi juga dengan para sulingye, bagusnya apa dan gimana. Jadi anggaplah sudah lama ini, dari 2017 sampai sekarang 2023, udah 5 tahun kita tidak melakukan, pasti memulai lagi, disesuaikan dengan situasi kondisi saat ini, kira-kira seperti itu. Luar biasa Bu Made, jadi semoga rencana atau program kerja daripada keselamatan bisa mendapat berkat dari yang dewasa, sehingga apapun yang kita rencanakan yang begitu tulus ikhlas untuk alam semesta bisa terwujud. Shanti, Shanti, Shanti.